Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Oke. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Ibu. Present. Siap. Indonesia gerak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Sebelum kita masuk di pembelajaran, bagaimana hari ini perasaannya? Nah. Silakan saya bagikan Nina. Silakan gambarkan perasaannya semua, baru tempelkan di sini di papan tulis. Ya, oke. Gambarkan dalam bentuk emotion. Ya, gambar Vicky. Baru yang sudah selesai menggambar emotion perasaannya hari ini, silakan tempel ke atas, tempel di papan tulis. Ya. Oke. Saya berikan waktu 2 menit. Ya, silakan ditempel kalau sudah selesai. Oke, silakan tempel di papan tulis. Tahu balik ya lu tahu ini Oke, jadi berdasarkan hasil gambarnya kalian, saya melihat bahwa perasaan kalian semua semangat dan full senyum. Jadi supaya tambah semangat, berdiri dulu sebelum kita dulu. Nah, jadi cluenya adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi kita mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, silakan dulu kembali.
Perhatikan saja gambarnya di atas. Oke. Kembali ke atas. Apa yang menyebabkan pandemi di tahun itu? Tahu juga kejadian tadi berdasarkan video yang di atas tadi itu adalah kejadian pada tahun 2019. Jadi yang menyebabkan pandemi tahun itu adalah virus. Kemudian apa nama virus penyebab pandemi saat itu? Virus corona. Oke. Nah, bagaimana dampak virus corona bagi kehidupan manusia pada saat itu? Siapa mau menjawab? Oke, yes. Menyebabkan jutaan kematian di seluruh dunia, terutamanya pada kelompok rentan seperti lansia, Ibu. Oke, siapa lagi? Zaina dulu Najla. Dalam konsumen di mana belanja online menjadi peningkatan. Oke, siapa lagi? Menyebabkan penundaan perawatan lain dan kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi itu adalah beberapa dampak virus corona untuk kehidupan manusia pada tahun 2019. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu merumuskan cara mencegah penyebaran virus. Nah, jadi kalian diharapkan setelah melewati proses pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu merumuskan cara mencegah penyebaran virus. Nah, menurut kalian bagaimana kita bisa melindungi diri dari virus corona? Oke? Dengan cara mencuci tangan. Oke, dengan cara mencuci tangan. Ada lagi? Ya, ini dulu. Memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun apabila dari bepergian. Oke. Siapa lagi? Ya, Aliasa. Dengan cara menghindari kerumunan. Oke, menghindari kerumunan. Siapa lagi? Oke, Dengan cara menjaga jarak fisik. jarak fisik. Kita Dengan melakukan vaksinasi. Oke, jadi itu adalah beberapa cara untuk melindungi diri dari virus corona. Nah, ini tadi ada yang menyebutkan bahwa dengan melakukan vaksinasi. Nah, ini contohnya. Oke.
anunya nah. Ini salah satu contoh yaitu dengan melakukan vaksinasi. Ini gambarnya. Nah, sebelum kita masuk, masih ingat pembelajaran hari ini? Minggu lalu? Masih ingat pembelajaran? Oke. Dari sini dulu. Apa yang dipelajari minggu lalu? Ya, dari sini. Ciri-cirinya virus bagaimana? Dari sini. Dia dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Jadi ciri-ciri virus yang pertama adalah virus adalah makhluk mikroskopik yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Dari sini ada tidak pendapat ciri-cirinya virus? Makhluk yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara mata dan sangat berbahaya. Oke, jadi virus merupakan makhluk yang sangat berbahaya. Di sini hanya memiliki satu asam nukleat yaitu RNA atau DNA. Nah di sini Virus hanya dapat hidup di sel. oke, jadi virus hanya dapat hidup di sel inang. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tujuan kita adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah cara mencegah virus. Jadi saya bagikan dulu, silahkan membentuk kelompok berdasarkan nama yang ada di atas. Oke, saya bagikan KPD-nya. Oke, jadi perhatikan dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD-nya itu memiliki satu topik yaitu cara mencegah penyebaran virus. Nah, ya untuk LKPD-nya jangan lupa tulis nama kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian tulis nama anggotanya. Kemudian hari ini kemudian alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Kalian setuju 25 menit? Setuju. Jadi saya harap LKPD-nya sudah terisi di menit ke 25. Jadi silakan dibaca LKPD-nya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya. Jadi LKPD-nya langsung diisi di sini kan? Silakan berdiskusi. Jadi bisa jawabannya bisa menggunakan buku paket ataupun literasi internet. Jadi silahkan gunakan ponsel kalian untuk
mencari jawaban yang tidak ada di buku paketnya.
tidak dipahami? Di sini ada yang tidak dipahami?
Apa yang sudah dipahami?
Oke, sudah selesai. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Adia di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada materi. Baik. Satu, bagaimana ventilasi ruangan dapur masih mencegah penyebab virus airborne yang menyebar melalui udara. Itu ventilasi yang baik dapat meningkatkan konsentrasi virus udara dan membuang udara yang terkontaminasi keluar ruangan. Nomor 2, mengapa penting untuk membersihkan dan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh? Jawabannya, virus dapat bertahan hidup pada permukaan benda selama beberapa waktu. Dengan membersihkan dan mendisinfeksi permukaan benda, kita dapat mengurus virus yang menempel sehingga mengurangi risiko penularan. Ketiga, bagaimana cara memilih masker yang tepat untuk melindungi diri dan virus? Cara memilihnya, yang pertama perhatikan jenis bahannya, yang kedua perhatikan jumlah lapisannya, dan yang ketiga atau yang terakhir perhatikan bentuk masker. Kemudian, bagaimana mencegah virus dengan cara biologis, yaitu dengan melakukan vaksinasi untuk memperkuat imun atau kekebalan. Dan saya kembalikan kepada masyarakat. Baik, berikut dari hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, bagaimana hasil diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kinestetik. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada komite pertama untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan pencegahan virus dengan cara yaitu dengan merusak struktur angka pada virus tersebut. Penggunaan sabun dan air dapat merusak struktur angka pada virus. Sabun mengandung zat sendiri lemak yang disebut amyloid yang secara strukturalnya sangat mirip dengan angka virus corona. Dan hal ini dapat mencegah virus berkembang pada Kedua, menjelaskan konsep herd immunity atau kekebalan kelompok dan bagaimana cara mencapainya. Kekebalan kelompok atau herd immunity adalah kondisi di mana sebagian besar populasi dalam suatu komunitas telah kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok sudah kebal, maka penyebaran penyakit akan sulit terjadi. Karena virus atau bakteri sulit menemukan inang yang besar untuk menginfeksi. Bayangkan seperti sebuah kawanan domba yang sehat mengelilingi domba yang sakit, sehingga domba yang sakit tidak dapat menularkan penyakitnya ke domba lain yang sehat. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem kekebalan tubuh menggunakan virus sendiri dan pathogen. Sistem kekebalan tubuh memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membedakan antara virus sendiri dan pathogen yang membuat tubuh. Kemampuan ini sangat penting agar sistem kekebalan tubuh dapat berhasil. Yang keempat yaitu bagaimana perubahan gaya hidup modern memengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Gaya hidup modern yang serba praktis membuat banyak orang kurang bergerak. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, osteoporosis, dan penyakit jantung. Baik, saya kembalikan kepada beberapa. Baiklah, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dengan itu saya menutup dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum lanjut, apabila ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Dipahami semua? Kita lanjut ke kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan membawakan materi kita. Saya persilakan kepada materi. Satu, mengapa mencuci tangan dengan sabun sangat efektif dalam mencegah penyebaran virus? Sabun memiliki sifat amfirik dan dapat memecah lapisan lipid bervirus sehingga virus menjadi tidak aktif dan mudah dibilas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jarak fisik atau physical distancing? Jarak fisik adalah upaya untuk menjaga jarak minimal dengan orang lain, terutama saat berada di tempat umum, untuk mengurangi risiko penularan virus melalui droplet atau partikel udara. Yang ketiga, apa saja tantangan dalam menerapkan protokol kesehatan secara konsisten di masyarakat? Khususnya dalam berinteraksi dan komunikasi secara langsung dengan masyarakat serta kurangnya aktivitas di luar rumah. Bagaimana mencegah virus dengan cara
kami. Apakah semuanya mengerti? Ngerti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 dulu untuk kelompok dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Materi nggak ada nih. Kalau ada mau ditanyakan tanya. Oke, kelompok 4 kita lanjut ke kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja untuk mengerti sensor waktu, saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan cara melindungi diri dari virus secara umum. Dari kontak dengan siapapun yang sakit atau gejala di tangan, Anda sesering mungkin menggunakan sabun dan selang minimal 20 detik, atau gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol dalam kadar alkohol minimal 60%. Nah, mengapa penggunaan antibiotik tidak efektif untuk melawan virus? Antibiotik dirancang untuk melawan bakteri, sedangkan virus memiliki struktur yang berbeda. Antibiotik tidak dapat menghambat refleksi virus. Nomor 2, mengapa antibiotik tidak efektif melawan virus? Antibiotik bekerja dengan cara mengganggu proses metabolisme bakteri. Karena virus tidak memiliki metabolisme sendiri, antibiotik tidak dapat membunuhnya. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Menutup kemungkinan kalau kalian semua paham. Jadi saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Apa itu antibiotik? Antibiotik itu dirancang untuk melawan bakteri. Oh iya, Apakah jawaban diterima? siap diterima. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 14 untuk kelompok 4. Jadi dari pemaparan kelompok 1, 2, 3, 4 ada beberapa rumusan masalah yang sudah kalian susun, yaitu saya mendengar yang menanyakan tentang merumuskan tentang bagaimana cara mencegah virus dengan cara biologis. Nah, adakah di sini dari kelompok lain yang bisa mengulang tadi yang sudah disampaikan temannya dengan cara mencegah virus dengan cara biologis? Ada tidak yang bisa mengulang kembali pernyataan hasil diskusi dari kelompok 1? Tepat tadi dengar ya? Oke, kamu bisa. Bagaimana caranya? Sekarang sudah virus secara biologis, yaitu dengan melakukan vaksinasi untuk memperkuat imun dan kekebalan tubuh. Oke, dengan cara vaksinasi. Ada lagi yang lain? Saya mendengar tadi ada cara yang lain dari kelompok ini. Dengan cara menciptakan antibiotik. Oke. Kemudian dengan cara fisiologi. Siapa tadi yang membahas tentang fisiologi? Oke, bisa diulang kembali? Baik, cara mencegah virus dengan cara fisiologis ialah disarankan agar
terdapat jarak kurang lebih 2 meter ketika berinteraksi dengan seseorang. Juga menggunakan masker yang menutupi area hidung dengan dagu. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara menjaga jarak. Nah, minimal jaraknya itu adalah 2 meter. Nah, dan kalau misalnya hari ini adalah pandemi, duduk dengan cara berkelompok seperti ini tidak dianjurkan. Nah, jadi kita minimal 2 meter jaraknya untuk orang satu dengan orang yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua adalah dengan memakai masker. Nah, menurut pengalaman kalian, ada tidak tipe-tipe masker yang digunakan? Ada. Apa salah satunya? Masker apa? Yang menutup hidung dan dagu. Apalagi masker apa? Yang dari lain. Ya, dari kain. Oke, masker yang dari kain. Ada juga yang masker kesehatan. Yang kayak N95. Yang terbuat dari plastik itu, itu juga salah satu cara cara teknologi. Apalagi yang lain selain menjaga jarak, kemudian memakai masker, ada tidak cara fisik yang lain? Sabun, tangan. Mencuci Apakah mencuci tangan masuk ke dalam fisiologis? Tidak. Oke. Tidak ya. Jadi mencuci tangan dengan air dan sabun itu merupakan cara mencegah virus dengan cara apa? Kimia. Dengan cara kimiawi. Nah, jadi ada 3 caranya. Fisiologi atau dengan cara fisik, kemudian biologis, dan kimiawi. Kemudian kita masuk ke refleksi. Nah, di depan kalian ada beberapa, jadi ada kertas di depannya. Nah, silakan bagi. Oke, silakan jawab di atas. Tidak usah ditulis pertanyaannya, langsung saja. 01 ya atau tidak. Kemudian 02 ya atau tidak.
Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Angkat tangan yang sudah selesai. Oke, berhubung sudah selesai semua. Untuk nomor 3, jika jawabannya iya, pada bagian mana kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran pada hari ini? Tuliskan. Kalau tidak, berarti tidak perlu untuk menjawab. Tapi kalau jika iya, berarti ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada. Oke. Untuk post-testnya, saya kirim di grupnya ya. Jadi ada link Google Form yang akan dikirim di grupnya. Kira-kira berapa waktu yang ingin dibutuhkan kalian untuk mengerjakan post-test? 5 menit? 20 menit. Bagaimana kalau 15 menit saja? Karena post-testnya ini cuma beberapa soal dan sudah tadi dibahas juga sebagian. Oke, kita sepakati nah 15 menit. Ada yang tidak terbuka linknya? Terbuka semua? Oke, silahkan dikerjakan. Untuk post-test jangan kerja sama, nah ini adalah penilaian tersendiri
Oke, sudah selesai? Bagaimana prosesnya? Langsung muncul nilai? Ada tidak yang dapat 100? Angkat tangan. Dapat 100 semua? Dulu, karena dominannya dapat 100, yang dapat di bawah 100 angkat tangan. Tias dapat berapa? 40.000. Oke. Eh, Oke, kita bahas dulu postesnya. Oke, yang nomor 1. Siapa yang mau dulu? Yang dapat 100 yang mana? Karena ada beberapa temannya yang belum. Oke, Nurkiza. Virus corona atau COVID-19 terutama menyebar melalui tetesan. Oke. Aplaus dulu untuk jawabannya. Kemudian nomor 2, Andi Andika. Kedua, kegiatan yang paling efektif mencegah penularan COVID-19 adalah mencuci tangan dengan sabun. Oke. Benar ya? Benar. Oke. Kemudian nomor 3, Muhammad Herul. 3. Mengapa penting untuk mengikuti protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain? Oke. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Nomor 4 lagi? Nomor 4, siapa di sini? Oke, Naila. Mengapa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Karena untuk mencegah penyebaran virus. Nomor Fadil. alias Yang aman mencegah penularan COVID-19 adalah sekitar 2 meter. Oke. Jadi sudah paham semua? Amin. Oke, aplaus untuk kalian semua. Sebelum jadi sebentar ada sesi ice breaking. Nah, tapi sebelum kita ice breaking, saya mau cek dulu kehadirannya. Di sini hadir semua atau ada teman yang sakit? Jadi hadir semua ya.
pembelajaran kita tentang cara menangani virus pada hari ini, itu dapat diketahui bahwa saya ulang kembali bahwa ada 3. Kemudian apa lagi namanya? Adakah yang bisa mengulang kembali sebelum kita tutup supaya lebih paham? Karena apa gunanya kita lanjut materi kalau misalnya pembelajaran pada hari ini tidak tuntas? Nah, satuan lagi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Lagi menjadi 3, yaitu secara fisiologis, yakni menjaga jarak dan menjaga jarak maksimal 2 meter. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan bahan kimia seperti mencuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer. Kemudian yang ketiga yaitu secara biologis dengan melakukan vaksinasi. Oke, aplaus untuk temannya. Oke, jadi pembelajaran kita untuk minggu berikutnya adalah pembelajaran kita pada minggu berikutnya adalah tahap mendemonstrasikan cara pencegahan virus. Nah, nanti tugasnya masih menggunakan kelompok yang ini. Kemudian cara mendemonstrasikan itu bisa menggunakan infografis berupa poster, spanduk, ataupun selebaran seperti pamflet, triplet, dan booklet. Kemudian oke, sebelum kita tutup kita breaking dulu. Jadi breakingnya karena kalian sudah semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, berarti minat, tapi cuma satu per kelompok. Oke, jadi clue-nya adalah lock satu kali ya, lock satu kali, kemudian buk meja 2 kali,
ambil pulpennya. Jadi siapapun yang beruntung itu pulpen di kalian. Oke? Sudah siap semua? Tangan di atas. Klop. 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 Bum. Klop. Bum. Bum. Tangan dua kali. Lem satu kali. Bum dua kali. Bum tepungnya dua kali. Kemudian bem. Oke. Ulang nak. Oke. Klep. Bum. Bum. Klep. Bum. Klep. Klep. Di atas, di atas. Klep. Klep. Bum. Klep. Pek. Ulang Bu, ulang. Ulang. Maaf ya, pulpennya cuma satu kelompok jadi dari dua. Aku ada pulpen baru. Silakan kembali ini kembali. Oke. Nah, untuk terakhir, sebelum kita pulang, misalnya kalian ada misalnya kita flashback, anggaplah kalian suatu ilmuwan, seorang ilmuwan, apa yang akan kalian ciptakan atau apa yang kalian lakukan untuk mencegah virus, bukan cuma virus corona, nah, virus yang lain juga. Apa yang ingin kalian ciptakan? Bu, Apa? dengan membuat obat Obat apa? untuk mencegah virus tersebut, seperti untuk membasmi, seperti kayak mesin mencegah nyamuk malaria. Mesin. Mesin Untuk untuk seperti penyemprotan. Tapi kalau misalnya kamu seorang ilmuwan bagaimana? Itu Bu menciptakannya ramuannya. Ramuannya? Itu bisa ditemukan ke diri. Ramuannya atau mesinnya? Ramuannya itu sama mesinnya. Oh. Kemudian dari sini, anggaplah kita adalah seorang ilmuwan. Apa kira-kira yang akan kalian ini bukan untuk mencegah virus? Karena kan begini, virus itu kan bukan cuma bukan cuma bilang dampaknya itu biasa-biasa saja, bisa kan memusnahkan. Nah, kita lihat tadi di video itu adalah yang terjadi di kota Wuhan. Nah, di kota Wuhan itu hampir beberapa, dia itu bukan cuma 10 ribuan penduduknya meninggal, dia puluhan ribuan, bahkan ratusan. Jadi kalau misalnya kalian ada ini bakat sebagai ilmuwan, apa yang akan kalian ciptakan atau apa yang
dinding kesehatan. Dinding kesehatan yang bagaimana itu? Kayak semacam baju keamanan dari virus-virus yang ada di sini. Jadi baju, jadi semua orang pakai baju. Maksudnya baju pelindung. Apakah tidak merepotkan dengan kegiatan kita sehari-hari? Ini kesehatan. Oke, sebentar dulu ke sana. Kalau sebenarnya beraktivitas itu enggak bagus dipakai. Kemana pula kita? Kita beraktivitas di luar rumah kalau bisa dipakai. Yang di sini kelompok 4. Ada tidak yang mau jadi ilmuwan? Ada tidak yang mau jadi ilmuwan? Itu kembali pribadi masing-masing. Tapi kalau sekarang pertanyaan saya, kita kalian yang jadi ilmuwannya, ada tidak inovasi baru? Ya? Ada tidak? Sempat ada di sini idenya? Ini sudah. Di sini menciptakan tadi ya. Di sini apa tadi yang diciptakan? Antivirus. Di sini kita apa? Oke, kita kembali ke kelompok 2. Apa anunya kita Saya tadi mengenalkan masalah dari kelompok 3 bahwa kan kalau hanya dipakai aktivitas sehari-hari tidak modis loh. Pasti banyak orang yang mau tampilnya yang lebih menarik. Nah, bagaimana kalau kita membuat sebuah kain yang dimana kain tersebut digunakan menjadi bahan baku untuk pembuatan baju sehingga individu dapat lebih kreatif membuat baju agar terlihat menarik. Oke, jadi dia di sini dari bahannya nih bahan baju, bahan bajunya. Jadi biar pakai ke apa? Dipakai dari sehari-hari tidak akan mengganggu. Kalau tadi Herul mungkin seperti jas ya yang menutupi bagian tengah. Oke, aplaus untuk pemikiran kalian semua. Oke, ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jadi sebelumnya saya berterima kasih atas apresiasi kalian dari awal pembelajaran hingga terakhir tidak ada yang tidur. Nah, itu apresiasi yang luar biasa. Kemudian pembelajaran pada hari ini saya tutup dengan alhamdulillah. Sebelum untuk berdoa sejenak, untuk saya serahkan kepada ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Kepada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masukkan. Seperti biasa.